Di sini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul The Boonies, mengisahkan tentang orang-orang yang mengunjungi sebuah hutan untuk melakukan camping. Akan tetapi mereka tak menyadari adanya sebuah keluarga yang memiliki kelainan mental, di mana mereka melakukan kekejian pada setiap orang yang memasuki hutan tempat mereka tinggal. Seperti apa kisahnya teman-teman? Inilah dia, The Boonies. Film dibuka dengan memperlihatkan 3 orang pria yang sedang berada di dalam mobil. Ketiga pria yang bernama Marcus, Will, dan Aaron sedang melakukan perjalanan menuju ke sebuah hutan untuk berkemah dan bersenang-senang. Sebelum melanjutkan kembali perjalanan, mereka berhenti di sebuah bar untuk memesan makanan dan beristirahat. Lalu, Marcus melihat seorang wanita yang duduk sendirian di sebuah meja. Lalu Marcus mendekatinya dan mengajaknya berbicara. Namun, Marcus tak mengetahui jika wanita itu telah memiliki pasangan. Seorang pria berkepala botak tiba-tiba menghampiri Marcus, yang merasa tidak senang melihat Marcus tengah menggodai kekasihnya. Hal itu membuat kericuan dan perkelahian di antara keduanya. Tatapan pengunjung lain tak luput memperhatikan mereka. Untung saja pemilik bar tersebut segera mengamankan situasi dengan menyuruh mereka semua untuk segera meninggalkan bar miliknya. Sementara itu di waktu yang bersamaan, terlihat sepasang kekasih yang sedang dimabuk asmara. Di dalam mobil yang berlatar di dalam hutan belantara, mereka merajut kemesraan yang sudah lama terpendam di dalam sana. Namun, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan hantaman benda keras yang mengenai kaca mobil. Mereka berdua kemudian keluar untuk memastikan apa yang terjadi. Ternyata, seekor burung menabrak kaca mobil mereka. Tanpa mereka sadari, seseorang tengah mengawasi mereka dari kejauhan, dan kemudian inilah yang terjadi. Marcus dan kedua temannya yang awalnya berencana untuk makan dan beristirahat, mau tidak mau meninggalkan bar dan memilih melanjutkan perjalanan. Beberapa lama setelah mobil melaju dengan kecepatan normal, di tengah perjalanan, mereka berpapasan dengan kedua pria yang menutup wajah mereka dengan masker dan topeng. Namun Marcus dan kedua sahabatnya tidak menggubris pria-pria bertopeng itu. Mereka menganggap pria-pria itu adalah penduduk biasa yang tinggal di daerah tersebut. Waktu pun terus berlalu. Mereka pun tiba di tempat yang mereka tuju. Lalu mereka bertiga bertemu dengan sepasang kekasih yang merupakan teman mereka yang sudah tiba lebih awal. Lalu mereka berlima mendirikan tenda dan mencari kayu bakar untuk persediaan api unggun. Sementara itu di tempat lain di dalam sebuah rumah yang terlihat sangat berantakan, seorang pria yang terlihat mengalami gangguan kejiwaan bermain-main dengan sebuah boneka kecil dan menggunting dan merobek-robek selai baju kemeja. Lalu di sebuah gudang masih di lokasi yang sama, terlihat pula seorang pria memegang sebuah pisau dan mendekati seorang wanita yang terikat pada kedua tangannya. Lalu pria itu menghabisi wanita tersebut secara bertubi-tubi dengan menggunakan sebuah palu. Dan dinyatakan wanita itu tewas mengenaskan saat itu juga. Siang hari kini berganti malam. Di lokasi perkemahan, Marcus dan teman-temannya berkumpul dan berbincang-bincang ditemani dengan api unggun yang menghangatkan tubuh mereka dari dinginnya udara malam. Sementara itu sepasang suami istri yang sempat berseteru dengan Marcus di sebuah bar beberapa waktu yang lalu. Pria yang bernama Jeremy dan kekasihnya bernama Hailey. Mereka bertengkar memperdebatkan tingkah laku Jeremy yang temperamen dan sangat emosional, di mana hal tersebut membuat hubungan mereka hanya diisi dengan pertengkaran-pertengkaran yang tak seharusnya mereka perdebatkan. Ketika pagi hari tiba, Marcus dan Aaron terbangun dan melihat seorang pria tua sedang berdiri dan memperhatikan mereka. Ia menggenggam sebuah rantai besi dan sebuah kapak. Namun pria itu hanya menatap mereka berdua, kemudian pergi tanpa berkata sepatah kata pun. Beberapa jam kemudian sebuah mobil meluncur dan berhenti di pinggir jalan tak jauh dari lokasi Marcus dan teman-temannya mendirikan tenda. Pemilik mobil tersebut adalah Jeremy dan istrinya. Mereka mengunjungi tempat itu untuk berburu rusa. Lalu, Jeremy mengajak Hailey untuk masuk ke dalam hutan. Namun Hailey lebih memilih untuk tetap berada di mobil. Pada akhirnya, Jeremy sendiri yang masuk ke dalam hutan tanpa membawa satupun alat pelindung diri. Ketika sudah memasuki hutan, Jeremy dikagetkan dengan suara siulan yang terdengar begitu kencang. Ia berhenti sejenak untuk mencari asal suara. Namun, ia tak melihat seorang pun yang menampakkan dirinya di luar sana.
Anak panah yang menancap dan menembus punggungnya membuatnya tak dapat lagi berlari dengan normal. Ia hanya bisa terus berusaha berjalan tertati-tati menuju tempat sang istri berada. Ia berteriak sekencang-kencangnya memanggil istrinya, namun usahanya tak dapat didengar oleh Hailey. Tentu saja Hailey sedang menggunakan earphone dan tak dapat mendengar teriakan suaminya. Hingga pada akhirnya Jeremy pun harus tewas mengenaskan, dibantai oleh pria misterius tersebut. Setelah beberapa saat Hailey mulai menyadari suaminya tak kunjung datang. Pada akhirnya ia pun menyusul masuk ke dalam hutan. Hailey terus berjalan memasuki hutan sambil sesekali meneriaki dan memanggil nama suaminya, namun tak ada sahutan. Hingga tak berapa lama Hailey melihat sebuah topi yang tergeletak di atas tanah. Hailey tak asing dengan topi itu adalah topi suaminya. Namun darah yang membasahi dan mengotori topi membuat Hailey ketakutan setengah mati. Ia merasa sesuatu telah terjadi pada suaminya. Bahkan lebih dari itu, ia merasa nyawanya akan ikut terancam. Pada akhirnya Hailey pun harus meninggalkan hutan itu tanpa sang suami. Namun ketika ia baru saja tiba di depan mobil, niatnya untuk kabur harus berhenti ketika salah seorang pria bertopeng menghentikan langkahnya dan menculiknya. Di tengah pinggiran kota, pria gemuk misterius pembawa rantai mendatangi seorang Sheriff Marty. Sheriff Marty dan pria tambun itu terlihat sudah saling mengenal sebelumnya. Sheriff terlihat kesal pada pria tambun tersebut. Walaupun demikian, Sheriff mempersilahkan pria tambun itu untuk mengambil apapun yang ia inginkan, asalkan pria tambun itu segera meninggalkan tempat itu tanpa melukai dan merugikan siapapun. Sementara di perkemahan, Marcus dan teman-temannya memilih untuk berpindah lokasi, karena di lokasi pertama mereka merasa mengganggu kenyamanan penduduk setempat yang tinggal di dekat hutan itu. Akhirnya, mereka harus memilih tempat yang agak jauh dari pemukiman warga. Di tengah perjalanan, Casey pamit kepada teman-temannya untuk buang air kecil. Sambil menghisap sebatang rokok, ia pun terus berjalan mencari tempat untuk buang air. Namun tiba-tiba dari belakang, salah satu pria psikopat bertopeng mengayunkan kapaknya, hingga membuat Casey tewas saat itu juga. Setelah itu pria psikopat memakan isi kepala Casey dengan lahapnya. Lalu salah satu saudara pria bertopeng muncul dan mereka saling memperebutkan isi kepala Casey. Hal itu membuat keempat temannya Casey mendengar suara pertengkaran itu. Will kemudian berinisiatif naik ke tempat yang lebih tinggi untuk mencari asal suara. Dengan teropong miliknya, Will melihat kejadian mengerikan tepat di depan matanya, di mana dua orang pria psikopat tengah memperebutkan badan Casey yang sudah terbujur kaku. Will yang terlihat ketakutan mencoba mundur secara perlahan. Namun yang menginjak ranting patah dan Will berteriak mengajak teman-temannya untuk segera berlari meninggalkan tempat itu. Tanpa banyak kata dan pertanyaan, mereka terus berlari tak tentu arah menuju lokasi perkemahan. Namun sayang, langkah Jordan harus terhenti, di mana anak panah menembus tubuhnya dan tewas seketika. Will, Marcus, dan Aaron tak dapat melakukan apa-apa. Mau tak mau mereka harus meninggalkan Jordan untuk menyelamatkan diri. Sesampainya mereka di tenda, Aaron terlihat histeris dan terlihat sangat panik. Sementara Will dan Marcus mencari kunci mobil yang tak tahu berada di mana. Tak berapa lama keberadaan mereka diketahui oleh salah satu pria psikopat bertopeng dengan memegang busur panah yang mendekat ke arah tenda. Lalu Will dan Marcus mencoba untuk bernegosiasi. Mereka berharap pria bertopeng itu mengizinkan mereka untuk pergi dengan memberikan sejumlah uang. Namun harapan mereka sia-sia. Tak ada jawaban dari pria itu. Hingga salah satu pria bertopeng lainnya menyerang Marcus dari belakang dengan sebuah pisau. Dalam keadaan genting, Marcus menyuruh teman-temannya untuk segera pergi dari tempat itu dengan merelakan dirinya dibantai oleh kedua pria tersebut. Entah sudah berapa lama Will dan Aaron berlari, hingga tak terasa siang kini sudah berganti malam. Dalam keadaan gelap, mereka beristirahat dan bersembunyi di sebuah batang pohon tumbang. Namun, inilah yang terjadi. What's wrong? He said we follow the water. It's basic stuff they teach you. I mean, if we can just... Will? Sementara itu ayah Hailey mendatangi kantor polisi.
yang melaporkan kehilangan anak dan menantunya pada Sheriff Marty, di mana Jeremy dan Haley pergi meninggalkan rumah untuk berburu rusa. Namun hingga detik ini mereka belum juga pulang ke rumah. Keesokan harinya Sheriff Marty dan ayah Haley bersama-sama mengecek lokasi hutan. Di sana mereka melihat mobil Jeremy terparkir, namun tak melihat anak dan menantunya berada di sana. Di gudang milik pria psikopat bertopeng, terlihat Haley dan Aaron disekap dan diikat. Lalu tak berapa lama, kedua pria bertopeng masuk ke dalam dan membawa Aaron pergi dari ruang gudang tersebut. Setelah karung yang menutup wajah Aaron terbuka, ia melihat dirinya kini berada di sebuah meja makan keluarga kanibal tersebut. Kini terlihat jelas wajah kedua pelaku pembunuhan dan penculikan itu. Di ujung meja terlihat seorang wanita yang merupakan ibu dari pria-pria gila itu. Wanita itu kemudian mengucapkan selamat datang pada Aaron, dan ia memperkenalkan kedua putra kebanggaannya, Jefferson dan Cloyd, yang terlihat tertawa-tawa bahagia. Kemudian wanita itu melanjutkan dengan mengatakan bahwa Haley sengaja tidak dibunuh karena Jefferson anaknya membutuhkan seorang wanita untuk dinikahi. Sementara Cloyd menyukai sesama pria dan memilih Aaron sebagai kekasihnya. Maka itu sebabnya Aaron dan Haley tak dibunuh seperti korban lainnya. Aaron yang mendengar hal itu hanya bisa mendengar dan melihat dengan tatapan mata melotot ketakutan. Ketakutannya semakin bertambah ketika ia dipersilakan makan dan diberikan menu yang sangat spesial oleh para kanibal tersebut, yang tak lain dan tak bukan adalah kepala whale yang berada di dalam tudung saji. Aaron yang tak mau memakan makanan itu akhirnya dipaksa oleh Cloyd dengan membuka mulut Aaron dengan cara paksa. Setelah makan malam selesai, ibu dari psikopat tersebut menyuruh Cloyd untuk mengambil gaun pengantin dan memakainya, karena sebentar lagi upacara pernikahan Cloyd dan Aaron akan segera dimulai. Aaron hanya bisa pasrah tanpa bisa melakukan apa-apa, ketika sang ibu psikopat juga menyuruh Jefferson untuk memotong urat kaki Aaron agar tak dapat kabur. Sementara itu Haley yang masih berada di dalam gudang mencoba untuk membuka ikatan pada kedua tangannya, yang menggerak-gerakkan besi penyangga secara berulang-ulang dan terlepas. Cloyd kembali masuk ke dalam ruang makan. Ia terlihat menggunakan gaun pengantin milik ibunya. Setelah itu sang ibu layaknya seorang penghulu mengawasi pernikahan berlangsung, memandu acara akad dan mensahkan pernikahan tersebut antara Cloyd dan Aaron sebagai suami istri. Setelah pernikahan yang sangat aneh dan menjijikkan antara Aaron dan Cloyd selesai, kini giliran Jefferson dan Haley yang dinikahkan oleh ibunya. Ia segera menyuruh Jefferson untuk melihat keadaan Haley yang masih berada di dalam gudang. Dengan penuh semangat, Jefferson segera berlari menuju ke gudang bawah tanah. Namun ketika ia membuka pintu gudang, ia tak melihat Haley berada di dalam. Jefferson sangat panik. Ia berupaya mencari Haley yang kemungkinan masih berada di dalam gudang. Namun tiba-tiba Haley muncul dari belakang dan mencekik leher Jefferson sekuat-kuatnya. Dan ia pastikan Jefferson tewas saat itu juga. Setelah itu Haley masuk secara perlahan-lahan ke dalam ruang makan. Tak ada siapapun di dalam sana. Namun, ia melihat sebuah pisau sangkur tergeletak di atas meja dan mengambil pisau itu kemudian masuk ke dalam kamar Cloyd. Di dalam kamar, terlihat Cloyd sedang mencoba melakukan hubungan layaknya suami istri pada Aaron. Dengan langkah pelan, Haley berusaha maju agar Cloyd tak mendengar langkah kakinya. Namun sayang, Cloyd mengetahui keberadaannya. Tanpa mengulur-ulur waktu, Haley maju dan menyerang Cloyd dengan pisau yang ia genggam. Namun lagi-lagi sayang, pisau itu terlepas dan jatuh ke lantai. Cloyd mencekik leher Haley dengan penuh amarah. Melihat keadaan yang sedang genting tersebut, Aaron melihat pisau yang terjatuh di lantai. Ia mengambil pisau itu dan menusukkan tepat mengenai perut Cloyd. Dengan kesakitan, Cloyd berteriak dan kemudian kabur. Setelah melepaskan ikatan pada tangan Aaron, Haley kemudian pergi mencari Cloyd yang saat ini sedang kabur dan bersembunyi. Di dalam hutan, Cloyd terlihat mulai lemah kehabisan darah. Ia terus berjalan memasuki hutan. Haley yang berhasil menemukan keberadaan Cloyd kemudian menghunuskan pisaunya dan menggorok leher Cloyd hingga tewas saat itu juga. Sementara di dalam rumah, Aaron berusaha keluar dengan kondisi kakinya yang tak dapat ia gerakkan. Kakinya yang terluka parah membuatnya harus merangkak dengan kedua tangannya. Usahanya tak berjalan dengan lancar. Ibu dari psikopat tersebut kini berada tepat di belakangnya. Wanita gila itu memukul Aaron dengan penuh amarah karena mengetahui kedua anaknya kemungkinan sudah tak bernyawa lagi. Haley melihat kejadian itu. Dengan perlahan ia mendekati wanita tua tersebut. Akan tetapi wanita itu sadar akan keberadaan Haley yang berada tepat di belakangnya. Secara refleks ia berbalik dan memukul Haley dan mencengkram tubuh Haley dengan menggunakan kedua tangannya.
Haley yang tak dapat lagi melakukan penyerangan dengan terpaksa yang menggunakan mulutnya menggigit leher wanita tua itu. Wanita psikopat itu meronta-ronta kesakitan dan tak lama kemudian ia tewas kehabisan darah. Setelah itu mereka berdua meninggalkan hutan itu. Aaron berjalan dipapah oleh Haley. Hingga tak berapa lama mereka ditemukan di pinggir jalan oleh Sheriff Murty dan ayah Haley. Segitu saja teman-teman alur cerita film kita kali ini. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton alur film ini sampai selesai. Dan terima kasih juga buat kalian yang masih saja terus menanti